Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada lagi, semuanya karena rahmat Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Kita masih ada dalam perlindungan, penjagaan Tuhan. Kita percaya kasih-Nya, rahmat-Nya akan terus menjaga, menolong, memelihara setiap kita sampai seterusnya, sampai selamanya. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian 1160, seperti rusa yang haus, rindu aliran.
kasih-Mu, anugerah-Mu, kami mengalami dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala rahmat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami merindukan Engkau Tuhan untuk memberkati kehidupan kami, untuk hadir dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami. Karena kami tidak dapat hidup, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan ke depan Tuhan, tetapi kami yakin percaya waktu firman Tuhan, waktu Tuhan sendiri menuntun kehidupan kami, maka Tuhan akan menuntun kami ke jalan yang benar, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paul masih akan membawakan firman Tuhan. Mari Tuhan mengurapi dengan urapan-Mu Tuhan, melalui kuasa darah-Mu, agar kiranya kata-kata yang keluar dari mulut lidahnya adalah firman yang daripada Tuhan sendiri Tuhan, yang memimpin kami, menuntun kami, menegur kami Tuhan, sehingga kehidupan kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Yohanes sekarang, saudaraku. Kita masuk di suratan 2 Yohanes pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. 2 Yohanes pasal yang pertama. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama ayat 7 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah. Kita memperhatikan di sini, maka yang terjadi, yang sesungguhnya menjadi pesan Yohanes adalah bagaimana pengajaran sesat, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu itu menjadi satu ancaman yang serius. Ya, saya tadinya bingung, saudara, ketika membaca ayat ini, seperti tidak konsisten Yohanes ini, tidak apa ya, saudaraku, tidak ya mencela-mencela gitu, saudara. Ya, tetapi saya menangkap bahwa ada sebuah pesan di mana kasih ya itu harus pamerkan, harus dibagikan kepada semua orang, kecuali saudaraku ini, saudara, kecuali apa? Kecuali kepada pengajar-pengajar sesat, kecuali kepada orang-orang yang memang memposisikan dirinya, saudaraku, ya, tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, katanya. Karena ayat 9 mengatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Jadi tegas sekali, saudara, pesan ini bukan pesan saya, ini pesan Tuhan buat saya, buat saudara, buat kita semua. Sehingga apa, kalau sampai juga saya ada di dalam pengajaran yang melenceng daripada firman kebenaran Tuhan, maka saya juga memiliki sebuah predikat sebagai seorang yang tidak memiliki Allah, saudara. Jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah keseriusan, sebuah apa ya, saudaraku, sebuah penegasan sekali bahwa kita sebagai orang percaya, sekali lagi sering saya katakan, kita harus berhati-hati dengan dosa, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan pengajaran sesat. Pengajaran sesat ini sama besar potensinya. Untuk apa? Menggagalkan perjalanan iman saya dan saudara, menghilangkan keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada saya dan saudara. Ini sesuatu yang tidak bisa dipandang remeh. Ini bukan sesuatu yang bisa dicoba-coba dulu lah. Nggak bisa, saudara. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya,
Bayangkan saudara, memberi salam, shalom. Dikatakan ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Artinya yang saya lihat begini juga Bapak Ibu Saudara, bahwa pengajaran sesat itu seperti penyakit menular gitu saudara. Ya, penyakit menular. Ya, seperti sekarang ini kita bagaimana virus corona ini kita diwajibkan untuk social distancing saudara. Ya, ada jarak, ya, ada jarak. Saya sama Ferry Utuh juga ada jarak saudara. Ya, bagaimana ini menjadi sesuatu yang harus ya, kita juga harus menjaga jarak dengan yang namanya pengajaran sesat. Kita nggak boleh deket-deketan saudara, apalagi tempel-tempelan saudara. Kenapa? Karena ada satu virus yang begitu hebat untuk menularkan saudara. Ya, siapapun termasuk saya, kalau saya juga ikut-ikutan, kalau saya deket-deketan, kalau saya nempel-nempelan, apalagi ya saya juga akan terjangkit dengan virus pengajaran sesat ini. Ya, karena dikatakan saudaraku, nggak boleh katanya berdekat-dekatan, memberi salam saja nggak boleh sekali, nggak boleh banget. Itu yang saya gambarkan. Seperti sekarang, kondisi sekarang ini dengan virus corona, kita nggak boleh saling dekat-dekatan, khawatir bisa saling menular di saudara. Saya juga nggak bisa berkunjung kepada Bapak Ibu Saudara besok karena memang situasinya tidak mengizinkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berharap setelah corona ini, setelah PSBB ya saudara, itu yang menjadi kerinduan saya, karena kita sudah 10 atau 11 kali saudara kita tidak beribadah saudara. Ya, saya berharap dengan berakhirnya PSBB tanggal 29 mungkin saudara, kita berdoa mungkin hari Minggunya, karena itu 29 itu kalau tidak salah hari Jumat atau hari Sabtu, hari Minggunya kita bisa berkumpul lagi beribadah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan menghendaki ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau situasi juga memang dari pihak yang terkait, pihak yang berwenang mengizinkan untuk kita beribadah, maka puji Tuhan saudara, ambil kesempatan ini lagi Bapak Ibu Saudara ya. Karena ya memang kita harus dibina, kita harus tetap digembalakan Bapak Ibu Saudara ya. Karena ya situasi seperti ini sangat memberi peluang sekali kepada para guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat saudara. Ya, saya tidak menuduh orang, tetapi ya memang seperti itulah saudara. Ya, saya tidak seperti memberikan hoax kepada saudara, tidak, tetapi saya sedang mengingatkan sesuai dengan firman Tuhan yang sedang kita baca pagi hari ini, bahwa pengajar sesat itu sedang bekerja secara luar biasa. Bertujuannya apa? Menyesatkan. Ya, menyesatkan setiap langkah kehidupan kita, sampai kemudian pada akhirnya ketika kita satu saat buka mata, bukan sorga yang kita lihat, tetapi neraka yang kita lihat. Tolong kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ya, biarlah firman ini boleh mengingatkan kita ya. Kita nggak boleh yang namanya bermain-main dengan hal yang seperti itu. Tuhan, saya melihat begini, untuk hal yang seperti ini begitu serius, bukan cuma serius, tetapi ini sangat serius, begitu serius. Ya, apa itu? Tentang bagaimana kita harus menghindar dari yang namanya pengajaran-pengajaran itu. Saya melihat seperti itu firman Tuhan, ya, sangat serius sekali, sudah. Ini bukan pendapatnya Yohanes, saya percaya, tetapi ini ada pengilhaman Roh Kudus lewat Yohanes dan disampaikan kepada kita. Pengajaran, saudaraku, ya, seringkali pengajaran itu nggak enak, seringkali pengajaran itu menyakitkan, seringkali pengajaran itu seperti kata firman Tuhan seperti cambuk, saudara, ya. Tetapi itu mengajar, itu mendidik, saudaraku, ya. Itu mendewasakan kita, itu mengubahkan kita, itu memulihkan saya dan saudara. Dan tolong kita pagi hari ini, ya, saudara, sekali lagi berdoa. Kalau Tuhan memang izinkan, memang situasi memungkinkan, mungkin hari Minggu kita sudah bisa beribadah lagi, ya, berkumpul, tetapi dengan catatan tentunya tetap kita mengikuti protokol ini, saudara, social distancing, ya, saudara, ada jarak, ya,
Saya juga tidak melarang, kami juga akan berusaha menyediakan masker buat Bapak Ibu Saudara, sehingga nggak apa-apa kita beribadah pakai masker juga nggak apa-apa saudara ya, nggak apa-apa ya. Kita tetap jaga ya, kita tetap jaga kesehatan maksud saya saudara ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat hati kita yang terbaik. Hari-hari ini sesungguhnya banyak gereja sedang berdoa untuk pencurahan Roh Kudus ya saudara. Dan saya percaya saudaraku ya, terlalu sempit kalau kita berharap cuma 10 hari ya, doa 10 hari. Tapi saya dorong saudara untuk kita punya keintiman sama Tuhan ya. Keintiman itulah yang mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup saya dan saudara. Keintiman itulah yang membuat apa ya saudara, banyak hal yang Allah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Itu inti kehidupan kekristenan, keintiman kita ya. Ketika kita memiliki keintiman, maka ya itu Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh yang hebat, Roh penolong itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Bukan cuma menyertai untuk membuat kita berhasil dalam hidup, tetapi memberikan kekuatan buat kita untuk kita tetap menjaga hidup kita benar, menjaga hidup kita lurus, menjaga hidup kita menjalani kehidupan ini dengan caranya firman Tuhan dan menolong setiap kita. Mari sama-sama kita naikkan sebuah pujian Bapak Ibu Saudara. (1499) saudara, atau kita naikkan 1496 Bapak Ibu Saudara. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Amin. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku
tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sambil angkat tangan. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat, amin, amin. Haleluya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Kemuliaan, haleluya. Amin, amin, amin. Firman-Mu ajaib, kuasa-Mu ajaib. Haleluya. Amin, 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 amin. Dan pujilah Engkau. Makasih buat pagi hari. Makasih buat firman yang mengingatkan kami lagi untuk kami boleh memandang sesuatu yang menurut Tuhan serius, biarlah itu juga menjadi serius buat kami. Amin. Sesuatu yang kami harus berhati-hati, bukan hanya tentang dosa, tetapi juga pengajaran-pengajaran yang seringkali bisa berpotensi besar melencengkan arah perjalanan iman kami. Tuhan menolong kami. Kami mau terus ada dalam pimpinan Tuhan. Kami terus mau ada dalam pagar perlindungan Tuhan, sehingga bukan cuma dari segala kuasa-kuasa jahat, masalah, problem kehidupan, tetapi juga dari setiap hal-hal yang melenceng, dari hal-hal yang menyesatkan. Ada kami dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kami hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ada dalam pagar perlindungan darah Yesus. Dijauhkan mereka dari segala hal-hal yang jahat Tuhan, dari pengajaran sesat, singkirkan di dalam nama Yesus. Terlebih pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ada dalam perlindungan, ada dalam pagar darah Yesus. Rumah tangga mereka, keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka, kesehatan mereka, tubuh, jiwa, roh mereka, demikian pula usaha pekerjaan mereka tetap diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik. Tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, Tuhan, mereka yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka, memulihkan mereka. Tangan-tangan yang terangkat, mereka takut, mereka gentar, mereka gelisah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan baru, pulihkan kehidupan mereka. Kau pulihkan semangat mereka, pulihkan, oh Tuhan Yesus, hati mereka. Terima kasih. Demikian pula ada tangan-tangan yang terangkat, yang usahanya sedang macet, menurun. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan tetap sanggup memelihara, memberkati usaha pekerjaan daripada setiap jemaat Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menjadi penolong buat kami, ada Tuhan yang jadi pembela buat kami, untuk kami boleh menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur sambut hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.